Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian dan Ibu Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penggunaan konsep matematika dalam aplikasi mekanika kuantum pada sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Namun, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Niwayan Fania Awandini, merupakan mahasiswa aktif semester 3 program studi S1 Kimia jurusan Kimia, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun topik bahasan yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama latar belakang permasalahan, yang kedua mekanika kuantum dan postulatnya, yang ketiga sistem partikel dalam kotak satu dimensi, yang keempat persamaan Schrödinger, yang kelima pemecahan persamaan Schrödinger dalam kotak satu dimensi, yang terakhir yaitu fungsi gelombang sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Adapun latar belakang permasalahan dari topik yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu dalam mempelajari teori kimia kuantum, tentunya tidak bisa lepas dari adanya teori fisika. Salah satu teori kimia kuantum yang mengaitkan teori fisika dengan kimia, yaitu sistem satu partikel yang terperangkap di dalam kotak satu dimensi, yang dimana merupakan salah satu aplikasi mekanika kuantum yang sangat sederhana. Pada sistem ini, terdapat partikel yang selalu bergerak bebas di dalam kotak dan tidak bisa keluar kotak. Hal tersebut bisa terjadi karena dinding kotak dikatakan memiliki potensial yang sangat tinggi atau tak hingga. Mekanika kuantum merupakan teori yang muncul karena teori mekanika klasik dan elektromagnetik tidak mampu menjelaskan beberapa fenomena seperti radiasi elektromagnetika dan struktur atom. Di dalam fisika, mekanika biasa dikenal seperti mekanika klasik, mekanika kuantum atau gelombang, mekanika relativistik, mekanika non-relativistik, dan mekanika statistik. Mekanika kuantum didasarkan dengan persamaan Schrödinger, yaitu besaran fisika pertama yang menjadi fokus kajian energi. Selain itu, mekanika kuantum tentunya erat kaitannya dengan postulat. Secara umum, prosedur mekanika kuantum dimulai dari salah satu postulat mekanika kuantum yang dimulai dengan menuliskan persamaan Schrödinger yang memerlukan pengetahuan tentang energi potensial dalam sistem dan sistem koordinat yang digunakan operator Hamiltonian mengandung komponen energi potensial atau V dan sistem koordinat yang tergandung dalam operator Laplaciannya. Langkah selanjutnya yaitu dengan memecahkan persamaan Schrödinger. Namun, dalam pemecahan persamaan Schrödinger ini memerlukan penguasaan matematika yang memadai, karena pada tahap ini terdapat penyelesaian matematika yang rumit. Matematika sangat diperlukan dalam memecahkan teori mekanika kuantum karena dalam penyelesaian terhadap persamaan Schrödinger terdapat diferensial order 2, eksponensial, integral, dan polinomial. Oleh karena itu, inilah yang menjadi topik permasalahan kita pada hari ini. Sebelum kita membahas sistem partikel dalam kotak satu dimensi, kita perlu tahu apa itu mekanika kuantum. Nah, kata mekanika sudah tidak asing bagi yang mempelajari fisika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda, baik benda diam atau statik, ataupun benda bergerak atau dinamik. Beberapa jenis mekanika yang biasa dikenal yaitu seperti mekanika klasik, mekanika kuantum atau gelombang, mekanika relativistik, mekanika non-relativistik, dan mekanika statistik. Nah, mekanika ini dibagi menjadi dua, yaitu mekanika klasik dan mekanika modern. Mekanika klasik didasarkan pada hukum Newton, yang merupakan peletak dasar dari kajian tentang gerak dan gaya. Sedangkan mekanika modern inilah yang disebut dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum
muncul karena teori mekanika klasik dan elektromagnetik yang tidak mampu menjelaskan beberapa fenomena seperti sifat radiasi elektromagnetika dan struktur atom. Oleh karena itu, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta, dan Planck juga mampu menjelaskan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi. Dalam perkembangannya, teori Planck pun berkembang dengan munculnya teori tentang gerak dari para ahli yang menjelaskan tentang gerak benda yang mendekati kecepatan cahaya seperti Einstein, Niels Bohr, dan de Broglie. Mekanika kuantum sering juga disebut dengan mekanika gelombang, yang merupakan mekanika yang didasarkan pada persamaan Schrödinger, di mana besaran fisika pertama yang menjadi fokus kajian adalah energi. Mekanika relativistik dan non-relativistik adalah klasifikasi mekanika yang dilihat dari besaran-besaran fisika yang digunakan dalam mekanika yang diperoleh dari suatu pengukuran. Klasifikasi mekanika ini mulai dikenal setelah Einstein mengemukakan teori relativitas. Besaran-besaran fisika yang diperoleh dari pengukuran tergantung pada bagaimana besaran tersebut diukur. Besaran fisika yang diperoleh dari pengukuran, di mana antara pengukur dan diukur dalam keadaan diam satu dengan lainnya. Hasilnya berbeda dengan apabila yang diukur dengan pengukur bergerak relatif dengan kecepatan tetap tertentu. Sedangkan mekanika non-relativistik adalah mekanika yang tidak mempertimbangkan relativitas pengukuran. Sedangkan mekanika relativistik mempertimbangkan relativitas dalam pengukuran besaran fisika. Dengan demikian, kita bisa mengenal mekanika klasik yang relativistik maupun non-relativistik, serta mekanika kuantum yang relativistik dan non-relativistik. Yang selanjutnya ada mekanika statistik, adalah mekanika yang memfokuskan kajian pada sistem banyak partikel. Mekanika ini membahas kelakuan suatu sistem kolektif partikel yang karakteristiknya berbeda dengan kelakuan satu partikel. Mekanika kuantum lebih memfokuskan kajiannya pada sistem satu partikel, misalkan atom hidrogen di mana hasilnya ada energi atom hidrogen dan fungsi-fungsi gelombang atom hidrogen. Sifat gas hidrogen merupakan gabungan dari molekul hidrogen yang tidak bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum, sehingga diperlukan suatu kajian mekanika yang lain yang dikenal dengan sebagai mekanika statistik. Jadi, mekanika statistik menunjukkan bagaimana sistem makroskopis berhubungan dengan sistem mikroskopis yang diperoleh dari kajian mekanika kuantum. Adapun tiga mekanika statistik yang digunakan untuk tujuan tersebut, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann, statistik Bose-Einstein, dan statistik Fermi-Dirac. Statistik Maxwell-Boltzmann digunakan pada sistem dengan partikel identik yang terbedakan satu dengan yang lain, seperti untuk sistem gas. Statistik Bose-Einstein digunakan pada sistem identik spin nol atau bilangan bulat yang tidak terbedakan satu dengan yang lain, seperti kasus foton atau radiasi benda hitam dan fonon. Statistik Fermi-Dirac digunakan pada sistem identik spin pecahan yang tidak terbedakan satu dengan yang lain, seperti elektron dalam logam atau zat padat. Selanjutnya, ini merupakan macam-macam postulat mekanika kuantum, yaitu ada postulat 1A yang berbunyi keadaan sistem secara lengkap dinyatakan sebagai suatu fungsi gelombang yang mengandung variabel kedudukan dan waktu yang bisa dilambangkan dengan psi dalam kurung Q, T. Yang kedua adalah postulat 1B yang berbunyi hasil kali fungsi gelombang dengan konjugatnya adalah kebolehjadian menemukan partikel. Yang dimana postulat 1B bisa disebut dengan postulat Born. Harga kebolehjadian atau peluang secara matematika dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada postulat 2 yang berbunyi besaran dinamik atau besaran fisis dari suatu sistem dapat ditentukan dengan cara mengerjakan operator tertentu terhadap psi. Ini merupakan persamaan dari postulat 2, di mana
O adalah suatu operator dan E merupakan suatu harga atau tetapan yang merupakan besarnya besaran fisis. Dan dalam hal ini disebut dengan agent value. Dan psi yaitu fungsi gelombang yang memenuhi postulat ini. Yang selanjutnya disebut dengan fungsi agent atau agent function. Nah, selanjutnya kita akan bahas sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Dalam partikel dalam kotak, partikel diandaikan selalu berada di dalam kotak. Tidak pernah bisa keluar kotak karena dinding potensialnya adalah hingga. Di dalam kotak, energi potensial partikel adalah tetap atau V sama dengan nol. Nah, selanjutnya, yaitu kita perlu tahu apa itu persamaan Schrödinger. Jadi, persamaan Schrödinger merupakan persamaan yang menggambarkan perkembangan atau dinamika keadaan suatu partikel dalam mekanika kuantum. Bentuk persamaan Schrödinger sebenarnya adalah persamaan diferensial berorder satu terhadap waktu yang dapat diselesaikan dengan vektor keadaan partikel yang disajikan dalam bentuk fungsi gelombang, sehingga diperoleh penggambaran dinamika keadaan berupa besaran observable seperti posisi dan momentum dari satu partikel dalam dunia mekanika kuantum. Nah, selanjutnya merupakan eh, pemecahan persamaan Schrödinger dalam partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, persamaan Schrödinger partikel dalam kotak satu dimensi dalam sistem koordinat Cartesian adalah sebagai berikut. Nah, bentuk penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu psi sama dengan A sin kx ditambah B cos kx. Yang dimana persamaan ini diperoleh dari penurunan penurunan dari postulat 2 yang dimana eh, caranya dengan memasukkan operator yang telah dijelaskan pada postulat 2. Nah, jadi di sini merupakan turunan dari postulat 2 sehingga didapatkan penyelesaian persamaan Schrödinger. Nah, ini merupakan penyelesaian dari persamaan Schrödinger yaitu pasti sama dengan A sin kx ditambah B cos kx. Nah, dengan memasukkan persyaratan fisis atau nilai syarat batas yaitu pada X sama dengan 0 atau pada dinding kotak dan harga psi sama dengan 0 atau yang besi ini keberjadian menemukan partikel dipandang sama dengan 0 sehingga harga B harus 0. Jadi B sama dengan 0. Maka persamaan di atas menjadi psi sama dengan A sin KX. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai syarat batas yang kedua yaitu pada X sama dengan A, dinding yang satunya lagi, harga psi sama dengan 0. Dengan memasukkan syarat batas yang kedua ini, maka diperoleh bahwa harga KA harus merupakan kelipatan dari Pi atau KA sama dengan N kali Pi, di mana N adalah nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan mengembalikan besaran dari konstanta K ke bentuk semula, maka diperoleh energi partikel dalam kotak satu dimensi seperti di bawah ini. En adalah energi partikel dalam kotak satu dimensi yang harganya tergantung pada bilangan kuantum n. Selanjutnya merupakan fungsi gelombang dari sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Fungsi gelombang penyelesaian partikel dalam kotak dimensi yaitu sebagai berikut. Di mana psi sama dengan A sin NP per A kali X. Di mana A adalah tetapan normalisasi. Harga tetapan normalisasi dapat ditentukan dengan menormalisasi fungsi gelombang tersebut yang sama artinya dengan mengharuskan fungsi gelombang memenuhi kaidah bahwa di dalam keseluruhan batas kotak, maka peluang penemukan partikel adalah 1. Jadi, pada persamaan pertama di atas dimasukkan ke dalam nilai psi, sehingga
diperoleh persamaan bahwa peluang menumbuhkan partikel adalah satu. Dengan menggunakan formula matematika, integral U dV sama dengan UV dikurang integral dari P du, diperoleh harga tetapan normalisasi A sama dengan 2 per A pangkat setengah, sehingga bentuk fungsi gelombang ternormalisasinya adalah sebagai berikut. Persamaan eh, persamaan di atas didapat dengan menormalisasi postulat 1B. Bisa dilihat turunan dari postulat 1B diturunkan sehingga menghasilkan persamaan fungsi gelombang ternormalisasi. Mohon maaf. Nah, diagram fungsi gelombang dan tingkat energi partikel dalam kotak satu dimensi dijelaskan pada gambar di bawah ini. Di mana semakin meningkatnya energi, maka gelombang yang didapat jarak gelombangnya akan semakin jauh. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu penggunaan bahasa matematika dalam aplikasi mekanika kuantum pada sistem partikel dalam kotak satu dimensi. Jadi, mana kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger perlu penguasaan matematika untuk menurunkan persamaan Schrödinger menjadi fungsi gelombang. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.